stay lagi di podcast Bogor Update ya. Ketemu lagi sama Fadil di talk show kita hari ini. Kita akan bahas terkait dengan hunian tetap atau huntap yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ya, karena bencana alam tahun 2020, banjir dan longsor. Nah, saya kedatangan Pak Dede Armansyah ya, Kepala Bidang Perumahan DKPP Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Kang Fadil sehat ya? Mantap. Jadi saya kira Kang Dede gitu ya. Iya, Kang Dede kita lebih akrab. Kang Dede, kita bicara hunian tetap atau huntap. Ya. Yang hari ini kayaknya cukup ramai juga nih ya. Di Ya, media ya. sosial, di media-media berita online gitu ya. Betul, Ini betul. kayaknya Kang Dede lagi aktif muncul di beberapa media Oh, gitu ya. gitu ya. Karena memang banyak juga yang berkembang terkait dengan hunian tetap ini. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan hari ini oleh DKPP sejauh apa dari proses awal tahun 2020 itu kita terkena bencana sampai hari ini tahun 2023? Iya. Kang. Ya, memang kejadian bencana relatif sudah lama lah ya, 3 tahun lebih ya, 3,5 tahun lebih. Nah, memang selama ini ya, sampai kita sudah melakukan seperti proses, terutama ya, proses penyediaan lahan. Karena huntap ini, pembangunan huntap ini sangat terkait dengan ketersediaan lahan. Jadi dari awal ketika terjadi bencana, Presiden sampai 2 kali ya turun ke lapangan, melaksanakan rakor ya, setelah itu berapa kali diputuskan harus disediakan lahan untuk pembangunan huntap ini. Maka dimintalah lahan dari PT PN 8 Perkebunan Cikasungka, dan proses itu terakhir sampai saat ini sudah selesai ya, dalam artian dari pihak PT PN sudah melepaskan asetnya seluas 52,8 hektar untuk dibangunkan huntap. Itu sudah, dan antara PT PN dengan Bupati Bogor kita sudah melaksanakan PKS ya. Untuk PKS ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lahan yang dilepas oleh PT PN itu benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan huntap dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, selama hampir 3 tahun ini kita juga mengundang Badan Geologi. Jadi karena daerah ini rawan bencana longsor terutama, kita terhadap lahan-lahan yang hendak kita bangunkan huntap ini, kita meminta rekomendasi dari Badan Geologi. Nah, itu dari proses tahun 2021, 2022. Alhamdulillah, semua lokasi yang saat ini kita bangun huntap itu sudah keluar rekomendasi dari Badan Geologi. Tentunya dengan persyaratan, ya, bahwa pengupasan lahannya maksimal ketinggian tebing sekian, jarak nanti rumah dengan tebing sekian, itu semua tertuang dalam rekomendasi Badan Geologi. Itu sudah selesai semua. Nah, sehingga tahun ini kita membangun sebanyak 2.500 hunian tetap bagi korban bencana alam di 17 desa di 5 kecamatan. Ada 1 kecamatan di timur, yaitu Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur. Selebihnya di Kecamatan Sukajaya ada di 8 desa, Kecamatan Nanggung 6 desa, dan di Lewiliang 1 desa, yaitu Desa Purasari, dan di Pamijahan 1 desa, Desa Cibunian. Gitu. 5 kecamatan, 2.500 ya? 2.500 jumlahnya ya? Iya, keseluruhan betul. itu. Tersebar di 5 17 kecamatan. desa. 17 desa, 17 desa. Oke, proses itu sudah dilakukan. Lahan, karena kan sebelum kita bicara mau membangun huntap, lahannya dulu ada nggak gitu? Iya. Sudah siap lahannya? Nah, jadi dari 2000 untuk kebutuhan 2.500 huntap itu ada kurang lebih kebutuhan untuk 800 unit huntap ya. Yang sampai saat ini proses izinnya masih kami lakukan. Yaitu pertama, yang lahan huntap untuk Desa Kiara Pandak. Itu kebutuhan kita untuk 258 unit rumah, kurang lebih di 3 hektar. Ini statusnya masih di lahan PT PN, di luar yang 52 hektar tadi ya. Kita masih butuh tambahan lagi dari PT PN. Ini masih sedang berproses. Bupati sudah mengajukan surat permohonan ke PT PN untuk ada tambahan kurang lebih 3-5 hektar ini. Oke. Apa yang menyebabkan Itu yang pertama. itu? Terus yang masih kendala juga lahan huntap untuk di Desa Sukamuli. Itu kita akan bangun Sukamuli itu 413 unit rumah. Terus sebagian lagi yang di Desa Malasari Nanggung dan sebagian di Desa Cileksa. Nah, 3 desa ini lokasinya masuk di kawasan hutan
konservasi dalam hal ini Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini pun masih sedang kita proses di Kementerian KLHK. Itu yang jadi dari 2000 kebutuhan 2.500 unit rumah, ada kurang lebih kebutuhan lahan sekitar 6 hektar ya untuk 800-an rumah ini yang masih berproses saat ini. Yang masih berproses. Masih berproses. Oke, artinya kapan ini bisa dipastikan bahwa 6 hektar ini benar-benar sudah siap sehingga 2.500 itu benar-benar tercapai targetnya? Ya, jadi selain ke PTPN dan ke KLHK-nya sendiri, kita juga saat ini memohon ya rekomendasi ya dari DPRD terkait kendala lahan ini. Memang secara lisan beberapa anggota dewan siap mensupport ya ini untuk memberikan rekomendasi pada kami. Selain itu juga kita para kepala desa itu berencana juga mau menyampaikan mengadukan persoalan ini ya di 4 desa tadi itu ke Komisi Ombudsman terkait ketersediaan lahan. Dengan harapan nanti Komisi Ombudsman bisa turut mendorong lah ya KLHK dan PTPN 8 dalam hal ini adalah Kementerian BUMN ya untuk mempercepat proses keluarnya izin pemanfaatan lahan di kehutanan dan PTPN ini. Kira-kira apa yang menyebabkan agak apa ya namanya? Kira-kira kan ini kan hanya 6 hektar dari untuk 800 yang hanya sebagian kecil dari 2.500 lahan yang harus disiapkan gitu kan, betul. Rumah gitu ya. Rumah, ya. Apa yang menyebabkan 6 hektar ini agak kurang lambat atau agak lambat gitu? Ya, pertama yang kawasan hutan ya, memang dia ada perlakuan khusus ya, apalagi ini hutannya hutan konservasi, Taman Nasional, jadi memang tidak bisa serta-merta kita ini kan, dan prinsip mekanisme memang cukup panjang ya, pengalihan atau bahkan izin pemanfaatan hutan itu prosesnya memang agak panjang. Dari Balai Taman Nasional sampai saat ini sudah oke, sudah setuju, naik ke Dirjen Hutan Konservasi sudah setuju, lompat lagi ke Dirjen Planologi Kehutanan. Nah, ini yang sedang berproses. Nanti Dirjen Planologi Kehutanan sudah oke, dia mengutus balainya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Jogja untuk pengukuran. Setelah itu oke, naik ke Sekjen baru Menteri. Jadi memang cukup lama. Cukup lama ya. Pastinya lama. Nah, termasuk nanti yang kedua adalah yang di PTPN 8. Ini kita harapkan kalau PTPN yang penting ada persetujuan dari direksi dan pemegang saham ya, dalam hal ini Menteri BUMN. Ya itu juga sedang kita proses. Jadi dibilang telat ya karena tadi memang mekanismenya agak panjang. Oke, karena kan beberapa media juga mengungkap nih ya terkait dengan salah satunya Ombudsman lah katakan. Saya juga tadi baca beberapa media mengungkap terkait dengan lambatnya pembangunan, terus katanya ada maladministrasi. Ya. Gitu. Tapi juga dijawab nih kan? Iya. Oleh Kang Dede nih. Ya. Nah itu sejauh apa hal-hal yang dikatakan maladministrasi ini? Gitu. Ya. Jadi betul ya, beberapa waktu yang lalu Komisi Ombudsman mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai investigasi atas prakarsa sendiri, mereka sebut IAPS ya. Atas judulnya begitu, dugaan maladministrasi berupa berlarut-larutnya pembangunan Huntap. Nah, ya tadi kan kejadian bencana Januari 2020, ini udah 3,5 tahun kok belum selesai kan, kemudian tetap jadi ada semacam dianggapnya pembiaran berlarut, istilah di laporan akhir hasil pemeriksaannya penyebutnya adanya pembiaran berlarut penyediaan Huntap. Komisi Ombudsman turun ke lapangan, memang dilihat betul faktanya masih ada sekitar berapa ribu ya korban itu yang masih menempati hunian sementara hingga saat ini. Itu betul. Dilihat juga ternyata keterlambatan ini ya, pertama memang kita tahu tadi persoalan lahan. Jadi dari Januari 2002 lahan kita berproses. Jadi untuk mendapatkan lahan yang PTPN yang sudah 52 hektar kan kita sudah dapat 52,8. Itu dari 2020 itu prosesnya. Persetujuan pelepasan aset dari Menteri BUMN itu baru keluar November tahun lalu, 2022. Ya, 2022. Artinya kurang lebih 2 tahun lebih. Menunggu sampai itu ya, keluarnya persetujuan pelepasan aset. Nah, ditambah lagi juga tahun 2020-2021 kita semua tahu kita kena COVID ya, sehingga anggaran APBD dan juga APBD dalam hal ini direfocusing, semua kan konsentrasinya untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, sehingga memang dua kendala ini dipahami ya, ditangkap lah oleh Komisi Ombudsman
kenapa keterlambatan itu terjadi, yaitu terkait dengan penyediaan lahan dan adanya refocusing untuk penanganan COVID. Nah, sehingga baru di 2022 kemarin kita mulai membangun. Tahun lalu itu kita dengan ditambah yang bantuan BPBD sudah membangun 1.217 hingga akhir tahun kemarin. Ditambah lagi tahun ini yang 2.500. Nah, apapun alasannya itu, Ombudsman tetap mengatakan ini sudah berupa maladministrasi, berupa pembiaran berlarut atas pembangunan tahap. Nah, tapi karena alasannya oleh Ombudsman bisa diterima, sehingga terhadap temuan hasil investigasi ini, Komisi Ombudsman tidak memberikan sanksi. Kan kita tahu biasanya, ya termasuk kita sudah pernah mengalami kan, disanksi oleh Komisi Ombudsman pernah di 2018 terkait pengaduan spam ya, sistem air bersih yang warga Sentul City, kan kita dapat sanksi waktu itu. Yang ini Komisi Ombudsman tidak memberi sanksi, tapi dia memberi apa yang disebut saran korektif. Itu pun bukan kepada Pemkab saja, tapi kepada 3 instansi. Saran korektif tuh, selain Pemkab, saran korektif juga ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kanwil BPN Jawa Barat. Yang kedua, saran korektif itu juga diberikan kepada PTPN 8, dalam hal ini juga Kementerian BUMN. Untuk apa? Yang PTPN diharap segera menuangkan pelepasan aset yang 52 hektar itu di depan notaris. Kantor Pertanahan diminta untuk mempercepat proses pembaharuan HGU PTPN 8. Dan segera memproses permohonan Pemkab Bogor atas permohonan hak untuk yang 52,8 hektar ini. Nah, kepada Pemkab Bogor, apa saran korektifnya? Pertama, kita harus diminta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap korban-korban yang mendapat alokasi huntap ini, agar tidak salah sasaran. Kedua, kita diminta untuk melakukan pengamanan atas aset yang 52,8 hektar itu, yang sudah kita dilepas oleh PTPN, agar tidak ada pemanfaatan di luar pemanfaatan untuk huntap dan sarana penunjangnya, gitu. Dan yang ketiga, kita untuk itu semua dibentuk tim terpadu melakukan verifikasi dan. Oke, artinya proses itu sudah dilakukan. Oke. Jadi yang tadi yang investigasi Ombudsman, outputnya bukan sanksi tapi berupa saran korektif untuk 3 instansi. Oke, saran dan juga dorongan berarti yang dilakukan oleh Ombudsman ya, agar ini percepatan dilakukan gitu. Karena ini yang menunggu ini kan masyarakat akhirnya kan gitu loh. Akhirnya kami melihat ya turunnya Ombudsman ini justru positif. Untuk apa? Mendorong PTPN, mendorong nanti PTPN dan BPN untuk mempercepat proses kendala lahan. Kan tadinya kasusnya lahan kan. Nah, jadi kita harap memang baguslah ada Ombudsman turun ya, supaya dan kami pun juga terpacu tentunya. Oke, targetnya 2.500 huntap tahun ini. Dorongan sudah dilakukan. Dari Ombudsman. Ombudsman juga sudah turun, ngecek dan juga memberikan saran korektif terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Bogor salah satunya dan beberapa tadi bidang terkait. Lalu apakah akan tercapai 2.500 ini di tahun ini? Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, untuk 2.500 kita masih sampai saat ini ada kendala untuk kurang lebih 800 unit yang itu di lahan PTPN dan di lahan kehutanan. Selain lahan tidak ada kendala? Alhamdulillah sampai saat ini selain kendala lahan untuk 800 unit tidak ada. Artinya selama ini aplikator ya kecepatan untuk membangun struktur sudah sesuai target. Pokmas pun ya begitu struktur selesai dibangun aplikator, Pokmas langsung membangun atap, dinding dan sebagainya. Itu lancar sampai saat ini. Dan cuaca pun alhamdulillah sampai saat ini masih mendukung ya, hujan tidak terlalu banyak. Kendalanya tinggal di yang untuk 800 unit itu. Sehingga kalau itu bisa ada percepatan ya, terutama dorongan dari Komisi Ombudsman, ya kita harap optimis lah di 2.500 ini tahun ini tercapai. Oke, Ombudsman sudah dorong nanti, terus tadi katanya DPRD juga. Iya, siap memberikan rekomendasi ya untuk segera direalisasikan di kehutanan dan di lahan PTPN. Iya, karena pasti ini masyarakat menunggu nih. Betul sekali. Menunggu, apalagi yang katakan beberapa sudah dapat, yang lain juga ada yang belum dapat misalnya. Nah ini yang menjadi gejolaknya sebenarnya, karena pengen karena merasa sama-sama merasakan gitu, dan punya hak yang sama gitu. Betul. Jadi kalau ntar yang satu sudah, yang satu belum, nah ini jadi gejolaknya sebenarnya. Betul. Karena kan cepat, ya ada beberapa hal lah ya yang bikin ramai juga sebenarnya huntap ini kan seperti itu. Kan, ya. Iya, tapi kalau di lapangan nih kan, bagaimana koordinasi antara dengan masyarakat tadi sudah dilakukan misalkan. Tapi juga masih ada aja nih masyarakat yang akhirnya juga meminta percepatan karena yang dia belum dapat dan lain-lain. Beberapa media juga kemarin
teriak terkaitnya ada beberapa yang belum dapat. Ini bagaimana Kang ini? Jadi gini, problemnya pertama adalah data. Jadi kan berapa jumlahnya dan siapa saja yang dapat alokasi. DPKPP itu berangkat dari data usulan desa. Oke. Desa mengusulkan, kemudian kami verifikasi ke lapangan. Oke, ini layak didapat huntap, ini cukup direhab dan sebagainya. Nah, persoalannya data itu yang dari desa, ya lewat kecamatan kemudian ke DPKPP, itu berubah-ubah. Ini memang ciri khas dalam suatu kejadian bencana itu demikian. Jadi data waktu di 2020, ya di bulan Mei itu, Mei ya sekitar Mei 2020, jadi masih suasana masih crowded lah ya. Itu jumlah korban yang harus direlokasi hanya 1.700-an. Data awal itu hanya 1.700. Data awalnya 1.700-an. Habis itu masuk lagi dari desa. Memang kita paham setelah kondisi bencana warga sudah masuk di Huntara, warga korban sudah mungkin tinggal di sanak saudara, barulah pendataan bisa benar. Nambah lagi dari 2.500. Terakhir tahun lalu masuk lagi dari desa-desa itu. Total itu 4.900 akhirnya yang masuk. 4.900 data terakhir. Kakak yang harus dibangun huntap. Berdasarkan usulan. Nah, dari akhirnya posisinya segitu. Jadi yang tadinya hanya 1.700, nambah lagi jadi 2.000-an, terakhir 4.900. Nah, itu kemudian mengakibatkan mungkin ya akhirnya ada beberapa yang belum terdata oleh desa. Ya otomatis DPKPP juga tidak tahu kan, karena nggak dimasukkan dalam usulan, itu terlewat. Tapi, nah, saya mulai kesempatan ini saya ingin sampaikan, masyarakat nggak perlu khawatir. Contoh seperti kemarin kami melakukan pembagian huntap, ya, yang huntap yang di desa Cigudeg, kecamatan Cigudeg, yang 467 unit rumah. Itu kan untuk 6 desa, 4 desa yang di kecamatan Cigudeg, ya, Sukamaju, Sukaraksa, Wargajaya, dan Banyuwangi. Terus 2 desa yang di Sukajaya, yaitu desa Harkatjaya dan Jaya Raja. Ternyata ada beberapa lagi yang belum dapat. Mereka sama, korban di 2020. Nah, saya sampaikan waktu itu kepala desa, mungkin kepala desa belum sempat sosialisasi, tapi mulai kesempatan ini saya ulang lagi. Jangan khawatir, lahan kita yang di Cigudeg itu, ya, itu 29 hektar tuh yang dapat dari PTPN. Sekarang yang sudah kita kupas, itu baru kurang lebih 14 hektar. Jadi kami masih punya 15 hektar itu di Cigudeg. Masih ada setengahnya lagi ya? Masih, jadi, ditambah lagi, jangan khawatir. Untuk anggaran 2024, secara teknokratik kita sudah dianggarkan kurang lebih untuk sekitar 700 huntap lagi tahun depan, 7 hingga 800 huntap. Itu anggaran sudah ada untuk tahun depan. Tambahan lagi. Nah, jadi warga yang kemarin belum dapat bagian ya, karena memang harus nunggu antrian atau karena belum diusulkan, segera saja oleh desa diusulkan lagi, biar kami nanti verifikasi. Tahun depan masih kami lanjutkan lagi. Jadi nggak perlu khawatir lah. Oke, tapi kalau kita bicara data itu terus meningkat nih, dari 1.700 terus awalnya naik 2.000 sampai akhirnya 4.900 sekarang. Betul. Kira-kira sampai kapan akhirnya di KPP atau pemerintah Kabupaten Bogor memastikan huntap ini akan segera didapatkan oleh data pastinya. Nah, jadi salah satu saran korektif dari Komisi Ombudsman itu kan tadi kami diminta Pemkab Bogor diminta untuk melakukan verifikasi ulang. Ya. Jadi terhadap yang 4.900 itu data terakhir akan kami verifikasi lagi. Termasuk kalaupun ada tambahan lagi akan kami verifikasi. Jadi dengan ini, insya Allah nanti ya kurang lebih di 2 bulan lah kami verifikasi faktual. Karena verifikasi faktual kami itu harus turun ke lapangan. Misalnya di daftar nama gitu kan, ada Pak Fadli, kita cek rumah Anda yang lama mana? Oh bener, tinggal pondasi udah hancur. Oke, layak. Jangan sampai Pak Fadli kita cek. Waduh, rumahnya bagus ini. Bagus ya. Sejujurnya, ternyata masih sanak saudara atau pendukung Kades misalnya. Ya kita coret. Nah, jadi verifikasi lapangan faktual itu yang benar-benar harus turun ke lapangan kita. Oke, artinya ini 4.900 ini baru dari usulan desa. Belum faktual langsung di lapangan. Nah, kami sudah sebagian lakukan verifikasi faktual. Sudah selesai semua. Yang belum selesai ada untuk Desa Cileksa. Karena untuk Desa Cileksa itu usulannya 1.544. Kami baru verifikasi Desa Cileksa itu baru di 4 kampung, CR, Cijarin, Parengpeng, sama satu desa. Itu baru kami dapat kurang lebih di 500. Sisanya kami akan verifikasi lagi. Tapi memang ada yang seperti itu ya? Yang tadi disampaikan. Ada. Rumahnya masih layak atau hanya saudara rumahnya jauh karena ini akhirnya dia minta hunian gitu. Ada ya? Ada. Akhirnya kita coret. Oke. Usulan dari desa. Usulan dari desa. Ada resminya dari desa. Jadi contoh, ada satu desa di usulannya itu 221. Kami verifikasi
116 yang lolos. Yang lainnya nggak lolos. Nah, Dengan dasar tadi salah satu. iya. Oh, ternyata rumahnya masih bagus. Apa aja biasanya dasarnya itu? Ya jelas kondisi rumah. Oke. Terus kedua, bisa jadi kondisi rumah saat ini belum hancur total atau belum rusak ringan. Ya. Tapi secara ancaman dia memang terancam. Oke. Artinya di dekat tebing Ya. atau di pinggir sungai yang memang sewaktu-waktu siap meluap, ini pun layak untuk direlokasi walaupun kondisi rumah tidak hancur. Nah, tapi kalau kondisi rumah tidak hancur, tidak rusak dan kondisi lokasinya pun aman ya, jauh dari bahaya banjir bandang atau longsor, ya ini tidak layak. Bayangkan Anda tahu jalan Nanggung yang menuju Antam Ya. di Desa Bantar Karet, si pinggir yang sisi kanan kan sisi Cikaniki. Tapi kan Sungai Cikanikinya jauh di bawah. Bawah. Itu rumah yang di pinggir jalannya, itu ada yang diusulin minta dapat huntap. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Sungai Cikanikinya jauh agak di bawah. Semeluap-luapnya Cikaniki nggak akan nyampe Nah atas. ini dia ya. Itulah. Jangan sampai akhirnya dimanfaatkan Betul. oleh pihak-pihak tertentu. Nih. Padahal banyak juga yang real membutuhkan. Membutuhkan. Yang sekarang mungkin masih numpang di sana saudara. Gitu. Berarti Kan ini ada pemerintah Kabupaten Bogor harus bergerak cepat. Nih. memang. Itu kan salah satu saran korektif Ombudsman. Kami harus melakukan verifikasi ulang terhadap usulan. Oke. Artinya ini juga masukan kepada masyarakat nanti yang mungkin melihat kita. Tenang saja bahwa akan tetap dibangun. Betul. Walaupun butuh proses. Iya. Gitu ya. Betul. Tinggal nanti melakukan atau membantu ya pihak desa mungkin ya. Iya. Membantu juga ya memberikan Data ke masukan, masyarakat. data dan lain hal yang real gitu loh. Betul. Jangan sampai yang akhirnya nggak real ini masuk duluan gitu loh. Iya, mau nggak mau tetap kita verifikasi, jadi lebih lama kan gitu. Oke, tahun ini 2.500 ya? Ya, 2.500. tahun depan sudah teralokasi kurang lebih di 700 hingga 800-an untuk tahun depan. 800-an ya? 700 hingga 800 Unit ya? unit. Oke, itu sudah lumayan banyak ya? Iya. Hampir 3.000 berarti ini? Iya. Hingga kondisi akhir tahun lalu sudah 1.217. Oke. Nah, jadi total nanti 4.600-an ya. Hmm. Makanya mungkin dari 49 itu kalau kita verifikasi mungkin tinggal 4.500, 4.600. Oke, artinya kalau dengan data 4.900 seharusnya tahun depan sudah selesai semua. Selesai. Insya Allah selesai. Gitu. Karena kemungkinan juga dari 4.900 ini lebih akan menurun apa? Turun. Atau apa nambah ceritanya ini ya? Ya mungkin turun lah ya. Mungkin gitu turun kan, lah ya. Itu bisa jadi ya turun dikit, dan mungkin ya 4.700-an lah. Oke. Kita- Ya, artinya bahwa masyarakat yang memang terkena dampak pasca kemarin ini insya Allah ya pemerintah Kabupaten Bogor terus bekerja Iya. sampai nanti tahun depan Iya. ya mempersiapkan karena anggarannya juga udah siap nih. Sudah siap. Tinggal lahannya gitu ya. Ya tadi ya yang di Yang Nato dikatakan Tanah dan itu ya. DPR dia kurang lebih 6 hektar. Ya, kita sama-sama dorong lah itu. Betul. Ya, kami Saya- juga pasti mendorong Dari hal media itu ya, betul. untuk agar mempercepat perizinan lah katakan Iya, seperti itu ya betul. untuk penggunaan lahannya kan gitu. Iya. Ya. Oke. Kalau bicara kualitas gimana kualitas ini kan banyak juga nih yang Oh, komentar iya. bicara kualitas ini kan. Ya, memang menarik. Ini perlu saya ceritakan juga berbagi. Jadi begini, pembangunan 2.500 ini bukan kontraktual dengan kontraktor swasta, bukan. Oke. Kami melakukan kontraknya namanya kontrak swakelola tipe 4, yaitu kontrak antara kami selama ini, saya selaku PPK dari DPKPP dengan ketua kelompok masyarakat. Oke. Jadi di 17 desa tempat pembangunan huntap itu masyarakatnya membentuk Pokmas, Oke. ya. Nah, jadi kontraknya saya dengan ketua Pokmas. Oke. Nah, itu pertama. Terus kedua, bangunan rumah yang kita bangun ini menggunakan konsep rumah tahan gempa, RTG namanya. RTG ini adalah satu konsep struktur bangunan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Berupa apa? Jadi rumah RTG ini strukturnya, jadi rumah tahan gempa itu kan sebenarnya fokus konsentrasinya di struktur. Struktur ya. Struktur itu meliputi dari pondasi, seluf, Ya, kolom, kolom. balok, ya itu. Adapun dinding itu kan aksesoris ya, lantai itu. Nah, jadi dia fokus pada struktur. Berupa apa strukturnya? Jadi strukturnya itu berupa panel panel beton bertulang besi yang sudah dicetak sebelumnya. Oke. Nah, dicetak sesuai Tinggal spesifikasi, pasang ya. kemudian dirangkai, dipasang lah membentuk struktur. Nah, yang mencetak dan yang memasang struktur ini yang disebut sebagai aplikator. Aplikator ini dia mendapat lisensi, ya, sertifikat dari Kementerian PUPR bahwa mereka individu ya dalam ini atau bangsa itu memang dianggap mampu sebagai aplikator untuk mencetak dan membangun RTG ini. Nah, jadi setelah saya berkontrak dengan Pokmas, Pokmas kemudian berkontrak lagi dengan Oke, aplikator. artinya bahwa
untuk bicara kualitas Kualitas. atau spesifikasi ini lebih fokus kepada Struktur. struktur. Karena RTG ini ya kan, RTG ini rumah fokusnya tahan apa? gempa ini yang memang akhirnya fokus. Iya. gitu ya. Bukan Begitu. kepada aksesorisnya Aksesoris tadi, ya, tapi arsitekturnya. lebih kepada strukturnya. Ya, betul. Ya, dijamin berarti ini ya karena dengan hasil tadi dari rekomendasi Dari Kementerian PPR. Jadi Kementerian, ya, oke. konsep rumah RTG ini dikembangkan oleh Kementerian PPR. Dan ini yang memang banyak sekarang diterapkan di untuk pemenuhan hunian tetap korban bencana. Jadi yang di Lombok, gempa yang di Palu, dan sekarang yang di Cianjur itu semua menggunakan RTG, rumah tahan gempa, karena dia di situ ada kecepatan, terus kepastian kekuatan strukturnya. Kami sudah lihat juga yang RTG ini salah satunya metodenya RISA namanya, singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Kami sudah lihat yang di Lumajang itu pakai RISA juga, terus yang sekarang di Cianjur itu juga pakai RISA, karena itu cepat tapi kekuatannya dijamin tuh Oke, gempa. karena spesifikasi ini menjadi penting. Iya. Jangan sampai masyarakat akhirnya juga ketakutan lagi tinggal di Iya, situ kan betul. gitu, karena takut lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ke Betul. depannya kan gitu. Tapi kalau dengan kualitas tadi dijamin RTG, rumah tahan gempa, yang memang dapat rekomendasi dari Kementerian PPR ya. PUPR, saya kira ini udah luar biasa yang dilakukan gitu ya. memang itu yang- Tidak asal ya membangun Iya. huntap yang ada di Betul. daerah gitu ya, tetapi juga dengan rekomendasi-rekomendasi yang layak gitu Iya. ya untuk dihuni nantinya. Iya. Oke, artinya masyarakat ini tinggal menunggu aja sekarang ya. Tinggal Betul. pemerintah intinya sekarang ini kebut-kebutan ini waktunya. Iya. Sudah Iya. 3 tahun lebih lah ya. Iya, 3 tahun ini. 4 Seharusnya tahun nanti. berarti 4 tahun sudah selesai dong ya? Iya. Tapi tersisa sekitar 800-an ya, itu masih tahun depan nyusul. Oke. Ya tahun depan berarti 2024 harusnya sudah selesai. Sudah selesai. dong. Betul. Iya kan? Sebelum yang kita harap semester pertama udah selesai. Iya, sebelum pilkada sama pileg nanti. Karena pemilu agak pasti anggaran kan cukup Iya, besar betul. juga. Makanya masyarakat kita sih berdoa ya untuk bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor bisa bekerja secara cepat sehingga huntap ini benar-benar bisa segera terima kunci buat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Oke, thank you banget buat DKPP ini ya, Kang Dede. Sama-sama. Harap masa sukses terus. Sama-sama. Semangat terus, Kang. Atur nuhun udah diundang di podcast ini ya. Saya senang sekali bisa berkesempatan dialog ya. Oke, thank you banget dan semangat buat teman-teman PUPR yang terus membantu masyarakat ya untuk membangun daerah yang luar biasa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kita ketemu lagi di next time talk show kita. Saya Fadil. Bye. Inilah proses pencocokan kunci masyarakat Kampung Sinar Harapan, khususnya umumnya Desa Rekat Jaya. Alhamdulillah masyarakat sudah menerima masing-masing haknya. Dengan ini saya mengucapkan pada jajaran Kepala Desa Harkat Jaya beserta staf-stafnya, dan tidak lupa kepada Kepala Dinas ataupun Kabid dan jajarannya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Meskipun bangunan ini belum beres semuanya, dan mudah-mudahan fasilitas yang kekurangan itu bisa dimulai kembali dan dipercepat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Wassalam.